Gaib by Nurul FM Gading Via Live. Selamat pagi kawan, Seni Selfie Senani. Pagi hari ini masih di program Ijanto, kita bahas kampanyekan panduan pengobatan TBC RO BPAM kawan. Anda juga bisa ikut join obrolan kami di pagi hari ini ya, termasuk Anda yang mungkin keluarganya atau saudaranya, teman terdekat Anda ada yang jadi pasien TBC RO atau TBC resisten obat kawan. Anda juga bisa ikut tambahkan apa sih, bagaimana pengalaman Anda, ikut sharing juga gitu ya, pengobatan yang dilakukan gitu ya untuk pasien TBC resisten obat ini atau RO. Anda bisa sampaikan di 08113600 Di Kota Malang sendiri kawan, untuk TBC RO di tahun 2023 itu ada kurang lebih 50 kasus. Kemudian di tahun 2024 ada 20 kasus, di mana 19 kasus diantaranya pasien TBC RO itu sudah diobati. Nah, kali ini ada terobosan baru gitu ya kawan untuk pengobatan TBC RO berdurasi 6 bulan. Bagaimana untuk lengkapnya informasi nanti akan kita bahas ya di studio. Pagi hari ini saya juga sudah ditemani oleh dua narasumber saya kawan. Ada Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Miftah Eti Winindar. Selamat pagi Bu Miftah. Selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Tadi nggak macet ya ke studio ya? Sangat macet. Waduh, sangat macet. Lewat mana tuh Bu Miftah? Saya melalui banyak sih titik kemacetan di Ranugrati macet, kemudian di daerah emang langganan di situ, daerah Suhat, di Noyo macet. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sini nggak telat ya Bu Miftah ya, luar biasa. Oke, selain Bu Miftah, kawan, saya juga ditemani oleh Technical Officer Global Fund TB Kota Malang, Farah Talibah. Selamat pagi Mbak Farah. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa nih belakangan sehari-hari Mbak Farah? Sehari-hari kami sibuk pertibian juga ya Mbak. Di Dinas Kesehatan kita penuh kegiatan ini. Salah satunya ya kampanye BPAL ini hari ini alhamdulillah bisa datang. Ini kan baru ya. Betul. Nanti akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Ini ada terobosan baru untuk pengobatan TBC RO khususnya. Nah, saya langsung ke Bu Miftah. Tadi secara singkat saya sudah sampaikan datanya untuk TBC RO ya di tahun 2024 ini, tapi secara umum sampai di bulan September ini bagaimana langkah-langkah yang juga dilakukan Bu untuk pengobatan TBC gitu ya, baik yang pada umumnya maupun yang resisten ini? Ya, matur nuwun Mbak. Untuk di Kota Malang sendiri sebenarnya untuk strategi-strategi yang kita laksanakan bukan hanya kita pada fokus di pengobatannya saja, tetapi kita juga ada pemberdayaan masyarakat ada di sana. Karena bagaimanapun ketika kita memberikan terapi pengobatan kepada pasien tersebut, jika itu nanti pasiennya akan mengalami putus berobat sehingga pengobatannya itu tidak sampai tuntas, disitulah yang menjadi awal muasal kenapa seseorang itu menjadi pasien yang tipe RO atau resisten obat, demikian ya. Jadi kita ada pendampingan atau istilahnya kita PMO ya, pendamping minum obat, kita juga kembangkan di sana untuk kader-kader posyandu itu menjadi kader pendamping minum obat, dan juga untuk keluarganya ya, lebih-lebih kepada keluarganya itu kita tekankan untuk bisa menjadi pendamping minum obat bagi pasiennya itu. Dan selain itu kita juga kembangkan untuk kita bisa lakukan sosialisasi itu secara masif seperti halnya saat ini, bagaimana kita untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan pencegahan dan pengendalian TB itu sendiri ya. Bagaimana untuk kita bisa mengenali dulu gejala-gejalanya, kemudian kita bisa untuk menegakkan diagnosa, karena bagaimana seseorang itu bisa diobati sampai sembuh jika mereka tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan itu adalah sakit TB. Jadi ada beberapa strategi yang kita laksanakan, mulai dari kita mensosialisasikan, mulai kita bagaimana menemukannya, kemudian bagaimana untuk kita bisa menegakkan diagnosanya, dan kita bisa untuk melakukan pengobatan itu sehingga sampai dengan melaksanakan pengobatan sampai sembuh. Gitu. Oke, baik, dari Dinkes sendiri Bu Miftah selama ini bagaimana untuk upaya-upaya deteksinya gitu selain pengobatan yang dilakukan? Ya, kami memberikan
sosialisasi itu ya kepada semua kader Posyandu yang ada di Kota Malang, di mana kader Posyandu yang ada di Kota Malang itu terkoordinir secara bagus melalui kelurahan-kelurahan masing-masing, begitu ya Mbak ya. Jadi kita memiliki di 6.200-an kader Posyandu dan 57 kelurahan. Mereka semuanya harus bisa untuk bisa melakukan deteksi dini gejala-gejala TB itu di Posyandu. Gejala-gejala ini juga kita bisa sampaikan itu melalui ETB. Mereka bisa menggunakan form ataupun mereka bisa menggunakan smartphone. Untuk berikutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan begitu ya, jika sudah memenuhi beberapa kriteria tersebut untuk bisa dirujuk di puskesmas ataupun di tempat-tempat yang sudah direkomendasikan untuk bisa melakukan penegakan diagnosa itu, gitu ya. Selain itu kami juga memberikan sebuah gerakan ya bersama dengan Yabisa, salah satu yayasan yang pemerhati TB yang ada di Kota Malang, itu dengan kegiatan sosialisasi dan screening serentak TB yang ada di Posyandu. Kita memiliki Posyandu di Kota Malang itu ada sekitar di 646 ya, insya Allah seperti itu. Kita melakukannya itu secara bertahap. Tahun 2024 kita sudah melakukan sosialisasi dan screening serentak TB di Posyandu pada 114 Posyandu. Jadi masing-masing kelurahan, semua kelurahan sudah melakukan kegiatan tersebut 2 Posyandu. Baik, luar biasa. Jadi upaya-upaya pun terus dilakukan bagaimana selain diobati gitu ya, tapi menemukan gitu ya kasus-kasus TBC yang ada di Kota Malang. Saya ke Mbak Farah. Mbak Farah, kalau dari Global Fund sendiri selama ini apa nih upaya-upaya yang dilakukan, perannya bagaimana untuk penanganan TB ini? Baik. Untuk dari Global Fund sendiri, kita memberikan beberapa, kita dapat budget line atau beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kita ekspansi layanan. Jadi harapan kami warga, terutama warga di Kota Malang ini bisa mendapatkan pengobatan TB secara dini dan bisa di mana aja. Kalau dulu mungkin TB itu identik dengan puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Jadi yang pemerintah aja. Harapan kita ini bisa kita akan ekspansi ke swasta. Rumah sakit swasta perlu diketahui di Kota Malang ada 22 rumah sakit swasta dan semuanya sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang dan bisa mengobati TB semua. Kemudian kita juga ekspansi ke klinik dan juga dokter praktik mandiri. Jadi harapannya pasien-pasien TB ini bisa segera terdeteksi dan bisa diobati sampai sembuh. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan kami Global Fund bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Nah, dengan semua tadi sudah merambah ke rumah sakit swasta, bahkan klinik, kemudian praktek mandiri dan lain sebagainya. Itu evaluasinya gimana? Efektivitasnya untuk penanganan TB seperti apa, Mbak? Jadi memang kita baru mulai mengekspansi itu efektif di 2022, Mbak. Kalau bisa kita bandingkan secara capaian, Bu Miftah, secara capaian kami di TB itu ada SPM, standar pelayanan minimal, yaitu yang dievaluasi dari pemerintah kota. Di tahun 2021 itu standar pelayanan minimal adalah terduga yang dilayani secara standar. Jadi terduga TB yang dilayani secara standar itu kita masih di angka 30%. Tapi ketika 2022 kita sudah mulai ekspansi, 2023 juga itu sejak 2022 kita selalu di angka 100% sampai 2023. Seperti itu salah satu evaluasi kami. Kemudian temuan kasus pun memang meningkat, tapi ini bisa kita lihat secara positif, berarti kalau meningkat itu bisa kita deteksi secara dini. Betul. Karena belum tentu angka itu sedikit, tapi bisa jadi itu karena belum temuan ada yang datang. Ya? Betul. Jadinya seperti fenomena gunung es. Betul. Jadi nggak ketahuan ya karena nggak terdeteksi gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut kawan, termasuk juga pengobatan TB ini seperti apa ya yang dilakukan di Kota Malang. Anda juga bisa ikut join obrolan kami langsung di 0811 360911. Guidance for your life. City Guide FM. Halo
Mbak Sri, posisi. Sampeyan wis OTW ta? Loh, sik Mbak Naning. Duh, sik. Wis, jangan. Arisane salat dimulai. Iya, iki siap-siap ate OTW. Duh, iki daging opo sih? Alote janan gak empuk-empuk. Sik tak sambine macak pisan wis siap-siap. Halo, Mbak Sri, ayo. Jangan iki kari ngenteni sampean tok lho. Yalah iya sik tak cepet-cepet iki kari ngunci lawang tok. Iya, sik ndek dalan iki macet pol. Halo Mbak Sri, iki aku Hana, tonggone sampean. Iki omahe sampean kemebul. Loh Gusti Allah, aku mau lali nggodhog daging sapi tak tinggal. Allah Mbak, iki damkar wis teko. Aman. Mangkane telah Mbak, lek kate nandi sampean iku pasti no kompore gak murup. Mending dicabut regulatore luwih aman. Iya Mbak, aku main ke susu. Sik iki aku puter balik nang omah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group. City Guide 911 FM. Guidance for life. Selamat pagi kawan, Sani Selvi Sunani. Pagi hari ini masih di program Ijento, kita bahas kampanyekan panduan pengobatan TBC RO BPALM. Anda bisa ikut join obrolan kami pagi hari ini di 081136000911. Saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya di studio pagi hari ini. Ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang Miftah Eti Winindar. Ada juga Technical Officer Global Fund TB Kota Malang Farah Talibah. Tapi sebelumnya untuk Anda yang lagi mobile juga kawan, di pagi hari ini ya, antisipasi di beberapa titik kondisi lalu lintasnya memang lumayan padat kawan, termasuk di kawasan Sigura-Gura. Di sana itu macet bahkan cenderung berhenti karena sedang ada perbaikan gorong-gorong. Kawan, Ijantok didukung Mitsubishi Sunstar Motor Malang S Parman 0341493716. Ingat Mitsubishi, ingat Sunstar Motor. Sementara untuk beberapa informasi lain kawan, tidur Anda akan jauh lebih nyenyak dan sehat kalau Anda memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center yang menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Shape Latex dan Nano Shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk ya. Kemudian ada juga Therapeutic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support, bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta nih yang sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan ya, di Beta itu kawan, nomor 172C. Ada program spesial di bulan ini, hubungi 0838586468. Dapatkan promo kemerdekaan menarik, beli kasur gratis di Van Sandaran, cicilan 0% dan lain-lain selama persediaan masih tersedia. Syarat dan ketentuan berlaku. Kawan, kalau kita bahas soal TB sendiri atau tuberkulosis, memang angkanya cukup tinggi gitu ya kalau di Indonesia. Bahkan kalau kita ranking kan di seluruh dunia, Indonesia itu masih ada di posisi teratas gitu ya, ada di 5 besar lah. Nah, kalau di Kota Malang seperti apa? Apakah angkanya juga cukup tinggi? Apakah bisa dibilang darurat gitu ya? Saya ke Bu Miftah, mungkin bisa dijelaskan di Kota Malang potretnya seperti apa nih Bu Miftah? Matur nuwun Mbak. Untuk kasus TB itu sendiri, betul sekali yang tadi yang disampaikan bahwasanya kita posisinya di dunia, kita masih di nomor 2 terbanyak di tingkat dunia. Dan untuk di Jawa Timur itu ketika kita dekatkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 11% dari kasus yang ada di Indonesia itu ada di Jawa Timur, begitu ya. Jadi kita masih di nomor 2 lah, nomor 2, nomor 3 selalu begitu ya, provinsi yang terbanyak kasusnya itu di Indonesia. Dan untuk Kota Malang sendiri, kami ada di ranking 5 lah ya. Kota Malang itu terbanyak di Jawa Timur.
Demikian. Jadi untuk kita semuanya masyarakat Kota Malang dan khususnya ya itu untuk kita bisalah merespon dengan baik dan menyikapi bahwa TB itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Dimana untuk kasus TB itu sendiri sejak zaman dahulu kala ya ketika saya masih SD ada TB, SMP, SMA, kuliah juga ada TB. Sekarang saya sudah bekerja begini juga sudah punya anak 2 juga masih ada kasus TB. Artinya apa? Ini masalah TB itu adalah masalah yang betul-betul serius yang harus kita bisa sikapi untuk kita bisa eliminasi istilah kami ya, eliminasi TB di tahun 2030. Oleh karena itu kita memiliki beberapa roadmap begitu ya, semacam kayak rencana aksi daerah begitu untuk kita bisa bersama-sama bergerak untuk kita bisa pencegahan dan pengendalian TB yang ada di Kota Malang. Demikian kiranya. Jadi untuk masalah TB itu sendiri sebenarnya dengan apa ya, angkanya juga tinggi, kasusnya juga tinggi, penularannya cepat, itu menjadi sesuatu yang program-program prioritas ya. Meskipun demikian, yang menjadi semangat kita adalah TB itu sendiri bisa diobati sampai sembuh, gitu, itu semangatnya ya. Dan saya rasa seluruh masyarakat juga harus mengenali, memahami terkait dengan gejalanya seperti apa. Mereka tidak usah ragu-ragu, tidak usah diskriminatif terkait dengan pasien TB tersebut, dan mereka harusnya membuka diri ya, membuka diri untuk bisa mengakses layanan yang ada di masyarakat. Kalau dulu mungkin masalahnya karena akses layanannya yang terbatas gitu ya. Sekarang kita sudah berikan akses layanan yang cukup lengkap lah yang ada di Kota Malang, cukup banyak dan dekat, bisa diakses dengan mudah. Kemudian informasi-informasi pun dapat dengan mudah itu didapatkan karena akses layanannya banyak, dan di sana pasti kita bisa memberikan informasi secara lengkap kepada seluruh masyarakat. Harapan kami adalah ketika sudah bergerak seluruh lintas sektor stakeholder yang ada di pemerintahan, kesadaran masyarakat itu sendiri akan lebih aware, lebih meningkat untuk bisa mereka bersama-sama lah ya mengobati dirinya sendiri, dan mereka akan sadar jikalau ada di keluarganya, ada lingkungannya, ada yang sakit TB, maka mereka mengambil peran untuk bisa mengobati sampai sembuh di sana. Baik, Bu Miftah, kalau tadi sempat disampaikan Kota Malang ini kan masuk nomor 5 ya di Jawa Timur. Nah, kemudian dari Dinkes sendiri bagaimana intervensi termasuk juga inovasi program untuk TB ini yang disiapkan, Bu? Iya, matur nuwun, Mbak. Untuk yang intervensi dan inovasi program itu kami breakdown layanannya itu menjadi 4 ya. Yang pertama terkait dengan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan perluasan layanan, begitu ya tadi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga kita terkait dengan penguatan kapasitas ada di sana. Yang 4 itu adalah kita penguatan terkait dengan sistem aplikasinya. Ya, selain itu kami juga semuanya 4 hal tersebut itu dikemas dengan adanya kebijakan ya, payung kebijakan yang dimana untuk pemerintah Kota Malang sendiri sudah merespon dengan baik dengan disusunkannya rencana aksi daerah dan ditetapkannya terkait dengan tim percepatan pengendalian TB yang ada di Kota Malang di tahun 2024 ini. Itu menjadi sebuah bukti bahwasanya Kota Malang sudah sangat merespon dengan baik terkait dengan masalah TB yang ada di Jawa Timur, yang ada di Indonesia, dan mengambil peran untuk bisa eliminasi TB di tahun 2030. Targetnya 0 ya di 2030 ya. Eliminasi, silakan. Kita eliminasi ya. Oke. Baik, saya ke Mbak Farah. Mbak Farah, sekarang ini kan ada terobosan baru ya untuk pengobatan TB, khususnya untuk yang resisten obat. Tuh, bisa dijelaskan terobosannya seperti apa sih, Mbak? Pengobatan yang diberikan khususnya untuk yang RO itu? Mungkin kita menjelaskan yang TB itu memang sebenarnya ada 2 ya, Mbak. Ada yang TB sensitif obat serta TB resisten obat. TB resisten obat ini artinya bakterinya tetap sama, bakteri yang menyebabkannya itu tetap Mycobacterium tuberculosis, tapi bakteri ini mutasi. Dia jadinya resisten terhadap salah satu atau lebih dari obat yang terapinya, atau kita bilang adalah obat anti tuberkulosis. Nah, biasanya kalau yang sudah berjalan itu karena dia resisten maka akan lebih perlu perhatian ya, untuk pengobatannya gitu lebih ekstra gitu. Pun penanganannya tidak bisa di semua
tempat. Di Kota Malang penanganannya baru bisa di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oke. Gitu. Pun di Jawa Timur baru 28 rumah sakit yang bisa menangani. Seperti itu. Nah, pengobatan TB resisten obat ini dulunya itu sampai 2 tahun, minimal 9 bulan. Nah, ini yang memang menyebabkan angka keberhasilan atau pasien-pasien yang sembuh itu sangat rendah karena mereka sudah jenuh ya dengan 9 bulan, 6 sampai 2 tahun bahkan ya, itu pasti mereka sangat jenuh, makanya sangat rendah. Angka di nasional dan Jawa Timur pun masih 50%. Di Kota Malang kita bisa sampai 70%, tapi ini masih lumayan jauh dari target nasional itu 85%. Makanya ini ada terobosan baru, yaitu pengobatan resisten obat hanya 6 bulan. Yang awalnya 9 sampai 2 tahun kita Dipotong ya? lagi jadi 6 bulan. Pun ini adalah namanya pengobatan paduan BEPAL. Gitu. BEPAL ini adalah singkatan dari obatnya ya, bedaquiline, pretomanic dan linezolid. Sementara itu ini juga keefektivitasannya lebih tinggi karena biasanya pasien TB RO itu dia minum jenis obatnya bisa sampai 5 jenis obat. Kemudian sekali minum sehari, kan TB itu setiap hari ya, jadi itu 13 tablet, bisa dibayangkan ya, 2 tahun harus minum 13 tablet, itu kan sangat menguras ini ya, mental dan energi. Nah, ini kita ada terobosan baru, hanya 3 jenis tablet dan sekali minum cuma bisa sampai 5 tablet, dan itu hanya 6 bulan. Seperti itu. Jadi ini adalah terobosan yang baru yang makanya kami dari Dinas Kesehatan ini ingin mengkampanyekan bahwa tidak usah takut, sesuai jargon kami adalah temukan, obati sampai sembuh. TB ini bisa sampai sembuh, ini kita sediakan sampai 6 bulan saja. Baik. Mbak, tapi bagaimana kita mengetahui ketika misalnya saya terdiagnosis TB gitu ya, kemudian jadi RO itu seperti apa mengetahuinya? Iya, untuk mengetahui sensitif atau resisten perlu ada pemeriksaan lab. Ya, Mbak. Kami diagnosis utama adalah dengan periksa dahak. Jadi setelah screening, pertama tadi screening itu bisa dilakukan oleh kader boleh, kemudian di puskesmas bisa, atau dengan self assessment. Self assessment ada salah satu terobosan dari Jawa Timur juga adalah ITB ya. ITB itu kita bisa screening secara mandiri. Nanti kalau misalkan memang kita adalah terduga atau suspek, itu bisa periksa ke fasilitas layanan terdekat. Nanti di fasilitas layanan terdekat akan diperiksa dahak. Dari dahak itu akan diperiksa alat namanya tes cepat molekular atau TCM. TCM ini sangat canggih ya. Jadi ketika kita cek dahak, dia langsung keluar apakah resisten atau sensitif. Dari situ kita baru bisa memutuskan ini pasien sensitif atau resisten. Baik. Nah, untuk pengobatannya tadi yang BEPAL ya, mungkin bisa dijelaskan itu dari segi efektivitasnya seperti apa bedanya dari yang sebelumnya gitu, sebelum ada BEPAL itu seperti apa Mbak Farah? Iya, sebelumnya kan tadi ya, pertama kalau efektivitasnya 60-80% kalau dulu. Kalau sekarang itu bisa sampai 90% keefektivitasannya. Kemudian dari jenis pil juga dia ada 5-7 jenis. Kalau sekarang dia cuma 3 jenis saja. Kemudian dari durasi juga yang sangat terlihat adalah dari durasi. Kalau sekarang hanya 6 bulan, dulu bisa dari 9 bulan sampai 2 tahun. Kemudian sekali minum pasien itu bisa sampai 13 pil kalau dulu. Kalau sekarang itu maksimal 6 pil. 6 pil ya, setengahnya dipotong korting. Baik, ini ada yang sudah sambung di line telepon ya. Kita sapa dulu Setigan FM. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan dengan Pak Yudi ya. Iya, Yudi. Ini kasus TBC di Kota Malang ya. Walaupun turun tapi masih tinggi ya. 1.600 kalau nggak salah itu data ya. Terakhir Juli itu saya lihat itu. Jadi demikian masih tinggi ya. Penyebarannya juga gampang lewat udara ya, lewat percikan dahak dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanyakan bahwa judul daripada pembicaraan kita adalah TBC RO ada resisten obat gitu. Kenapa bisa terjadi resisten obat? Padahal pasien itu kan
ditangani oleh fasilitas kesehatan. Mereka itu tidak mengobati dirinya sendiri begitu. Dengan jangka panjang itu ditangani ya manajemennya itu oleh dinas fasilitas kesehatan begitu ya, sistem obat. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh? Padahal kan dalam pelaksanaan pengobatan ini ada juga TCM ya, tes cepat molekuler gitu, akan kita ketahui bahwa jenis obat ini menjadikan resisten begitu. Kalau suatu terjadi resisten, ternyata obatnya cepat diganti begitu ya. Jadi misalnya senyawa quinolone, macrolide dan sebagainya, antibiotiknya itu kan macam-macam begitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh? Berarti kan mungkin manajemen tentang tesnya itu tidak dilakukan secara berkala atau bagaimana kan. Pengobatan TBC ini kan tidak singkat begitu ya. Bahkan sampai 2 tahun ya, minimal 9 bulan dulu ya, syukur kalau sekarang bisa persingkat. Tapi masalahnya kalau terjadi resistensi begitu kan terlambat kita memberikan suatu pengobatan yang baru, sehingga terus saja terjadi suatu penyakit itu tidak cepat sembuh begitu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Yudi, silakan. Baik, mungkin menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok bisa sampai resisten gitu ya. Salah satu kenapa bakteri ini bisa sampai resisten adalah pasien-pasien yang pengobatan TB sensitif tapi tidak tuntas. Gitu. Jadi dia sudah pengobatan TB yang sensitif tapi kita bilang putus berobat atau mangkir begitu, atau dia minum tidak sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Harusnya minum sehari 3 tablet, dia hanya minum 1. Besok minum, sekarang enggak. Besok minum, sekarang enggak. Nggak rutin gitu ya. Betul, ini yang menjadikan bakteri itu bisa sampai resisten gitu. Jadi memang pencegahan kami adalah selalu temukan, obati sampai sembuh. Jadi temukan secara cepat, kita obati sampai secara dini, tapi sampai sembuh. Ini memang salah satu untuk pencegahan agar tidak resisten. Tapi kalau sudah resisten, ya itu tadi, kita tetap harus mengobati. Kita usahakan ini ada yang 6 bulan. Makanya semoga pasien-pasien ini tingkat kesembuhannya tetap tinggi, kemudian bisa kembali produktif. Begitu. Baik, kalau di Kota Malang implementasinya seperti apa untuk yang BEPAL ini? Iya, untuk Kota Malang BEPAL ini sebenarnya kita beruntung karena salah satu pilot ya, salah satu rumah sakit piloting yang dipercayakan oleh Kemenkes untuk duluan daripada provinsi-provinsi lain. Jadi di tahun 2023 awal itu kita sudah menggunakan paduan BEPAL ke salah satu pasien. Jadi dari 2023 itu kita dipilih hanya 4 provinsi saja yang mulai duluan. Kemudian di 2023 Kemenkes itu dia mulai mengkampanyekan bahwa BEPAL ini sudah bisa dilakukan di seluruh provinsi. Kemudian kita lanjut sampai sekarang. Seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Anda juga masih bisa ikut join kawan ya, yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda langsung di 0811 3600 911. Wisdom. Kenapa ada begitu banyak orang yang sudah kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh, setia dengan perusahaan, tetapi dalam karirnya dia tidak maju-maju, nggak naik jabatan, kalau ada peluang dia dilewatkan, tetapi dia dipertahankan di posisi itu tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Kenapa orang itu sulit maju ya? Padahal dia sudah rajin, dia sudah setia, dan dia sudah kerjakan apa yang sudah diinstruksikan. Kenapa ya? Ada beberapa alasan. 1. Orang-orang yang dianggap rata-rata, average oleh atasannya adalah orang-orang yang jika disuruh, dia mengerjakannya. Jika ditugaskan, dia menjalankannya. Dan jika dia mengalami kesulitan
di dalam pekerjaannya, atau dia akan kembali ke atasannya dan ceritakan kesulitannya. Jadi karyawan seperti ini tidak jelek sih, tidak buruk. Disuruh jalan, berarti kalau tidak disuruh nggak jalan. Maka dari itu karyawan ini serajin-rajinnya, setia-setianya tidak terlalu dihargai oleh atasan. Jadi dibandingkan dengan seorang karyawan yang lakukan sebelum disuruh, nah ini yang mengesankan, betul, ini yang impresif. Kalau disuruh baru lakukan, ya bagus. Tapi yang lebih keren adalah belum disuruh sudah lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan level yang berbeda antara karyawan pertama dan karyawan kedua, kan ya? Karyawan kedua lakukan sebelum disuruh, berarti otaknya jalan. Apa yang bakalan diperlukan? Karyawan ini lebih proaktif, betul? Berarti dia baca situasi, dia tidak duduk diam, dia bukan pasif. Dia lihat situasi, dia lebih peka, dan dia selalu pikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan. Dan dia akan menjalankan solusinya dan balik lapor kepada atasan, Pak, sudah beres. Oh ya, sudah beres ya? Lancar? Tidak lancar sih Pak, di lapangan ada kendala ini, kendala itu, kendala ini, kendala itu. Lalu gimana? Lalu saya pikirkan bagaimana solusinya. Akhirnya saya ajak ini kerjasama, saya minta izin dari sini, sana kasih instruksi, akhirnya beres. Kalau Anda adalah seorang atasan, Anda lebih menghargai karyawan pertama atau yang karyawan kedua? Karyawan pertama katakanlah yang tipe rata-rata, karyawan kedua katakanlah yang tipe proaktif. Anda lebih menghargai yang mana? Pasti Anda lebih appreciate, respect dan menghargai karyawan proaktif, betul? Dan karena Anda tahu orang ini punya sifat proaktif, punya capability untuk menyelesaikan masalah, Anda lebih yakin untuk berikan dia tugas tambahan, tantangan tambahan, dalam arti naik jabatan. Nah, sekarang saya mau tanya, di mata atasan Anda, apakah Anda tergolong karyawan yang rata-rata atau karyawan yang proaktif? Saya harap bermanfaat buat Anda, and I hope you make that change and you share it with your team, with your family, with everyone you meet. Bahwa setiap orang punya pilihan, mau jadi karyawan rata-rata atau karyawan yang proaktif. Saya James Gui untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom. Guidance for your life. City Guide FM. City Guide by Nurul FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, masih di program Ijantok kita bahas kampanyekan panduan pengobatan TBC RO BEPAL. Tapi sebelumnya, untuk informasi lainnya, Anda yang mau kuliah di 10 besar perguruan tinggi PGRI nasional, pilihannya hanya Unikama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang sudah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Untuk jalur reguler gelombang 3 dan RPL semester ganjil
dibuka sampai tanggal 15 September, sementara jalur RPL semester genap dibuka sampai Januari 2025. Jalur KIPK juga ada, bisa Anda pilih ya. Fakultasnya untuk S1 ada Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Hukum, Ekonomika dan Bisnis, Peternakan, Ilmu Pendidikan dan Profesi Guru. Selain itu untuk S2 membuka Magister Manajemen, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan IPS, dan Pendidikan Matematika. Semua jalur ini kawan wajib mendaftar secara online di pmb.unikama.ac.id/form pendaftaran. Segera kunjungi kampus Unikama di Jalan S Supriyadi 48 Kota Malang, atau Anda bisa hubungi 0811368200. Universitas PGRI Kanjuran Malang, your brilliant future starts here. Saya kembali bersama dua narasumber saya kawan, ada Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang Miftah Eti Winindar, kemudian ada juga Technical Officer Global Fund TB Kota Malang Farah Talibah. Anda juga bisa ikut join obrolan kami ya, langsung di 081136000911. Saya kembali ke Bu Miftah. Bu Miftah, tadi kan Mbak Farah juga sudah menjelaskan ya, termasuk bagaimana pengobatan BEPAL itu dilakukan. Nah, kemudian dari Dinkes sendiri apa nih upaya-upaya yang dilakukan untuk follow up ke pasien gitu ya, apalagi yang sudah mendapatkan pengobatan, termasuk yang baru dilakukan saat ini, Bu? Ya, Mbak. Jadi ini kita mengadakan istilahnya follow up begitu ya, follow up kepada pasien itu. Kita berharap pasien itu rutin untuk minum obat di sana. Selain itu kita juga menggerakkan keluarganya pasien, masyarakat itu menjadi pendamping minum obat, biar tidak putus berobat tadi, sehingga nanti akan selesai pengobatannya sampai dengan tuntas dan akhirnya mereka tidak menjadi seorang yang TB resisten obat atau yang pengobatannya menjadi lebih lama tadi ya sebelumnya. Kemudian kita juga menghimbau untuk keluarganya pasien yang di keluarganya itu ada yang sakit TB secara sukarela begitu ya, untuk bisa memeriksakan diri. Istilahnya itu adalah investigasi kontak begitu ya. Sebanyak 8 orang itu minimal setiap pasien TB itu yang kontak eratnya kita harapkan untuk bisa dideteksi terkait dengan statusnya, status kesehatannya, kondisi TB-nya itu. Nah, selain itu juga kita berharap untuk semua pasien TB itu untuk bisa adanya screening terkait dengan penyakit penyerta yang lain. Sekarang kita juga sudah kembangkan di sana ya, yang kita mulai inisiasi di bulan ini, di bulan Agustus September ini adalah kita mengadvokasikan bahwa untuk seluruh pasien TB itu untuk bisa dicek untuk status diabetesnya, TB-DM. Selain itu kita juga sudah mengkampanyekan beberapa saat kemarin itu bahwasannya untuk pasien TB dicek untuk status HIV-nya. Itu yang menjadi salah satu strategi kita, karena bisa jadi seseorang tadi itu dia putus berobat, dia tidak sampai tuntas pengobatannya itu karena kondisinya itu semakin tidak memungkinkan, dia merasa kebosanan, dia merasa capek, lelah, padahal di sana selain kasus TB juga ada kasus penyerta yang lain yang mereka tidak tahu, yang harusnya terapinya bukan hanya murni TB saja, tetapi juga ada pengobatan-pengobatan yang lain. Di sini itu yang mendorong kami bahwasannya semua organisasi profesi juga yang kita istilahnya adalah Kopi TB gitu ya, koalisi organisasi profesi untuk bisa mendukung terkait dengan pelaksanaan dari pencegahan dan pengendalian TB. Semuanya bergerak, Mbak. Untuk yang ada di Kota Malang semuanya bergerak di sana untuk kita bisa semuanya serentak ya untuk eliminasi TB di tahun 2030. Gitu. Baik, Bu Miftah, kalau tadi kan disampaikan edukasi kemudian sosialisasi juga merambah bahkan sampai ke keluarganya gitu ya, untuk jadi pendamping minum obat, kemudian mereka memeriksakan diri dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana selama ini respon dari keluarga pasien sendiri, Bu, untuk pendamping minum obat itu? Ya, selama ini yang kami rasakan
Untuk yang pendamping minum obat di Kota Malang saya rasa sudah sangat bagus ya, sudah sangat efektif, terutama di dalam 2-3 tahun terakhir ini. Itu bisa kita tunjukkan sebagai evaluasinya bahwa loss to follow up-nya yang tidak selesai pengobatannya atau yang mangkir, yang semula itu di atas 10%, saat ini sudah mulai turun di angka 8,sekian%. Artinya apa? Di sana sudah kita bisa lakukan sebuah evaluasi bahwasanya peran dari keluarga itu sendiri dan motivasi yang kuat dari pasien untuk bisa menyelesaikan dari pengobatannya itu sudah berjalan dengan baik. Selain itu kita juga mengembangkan ya agar ini masalah TB bukan hanya direspon oleh keluarganya atau lingkungannya, tetapi juga direspon dengan baik oleh pemerintah setempat, artinya itu di tingkat kelurahan itu kita kembangkan yang namanya aplikasi Desis TB. Jadi ini sebuah aplikasi yang menginduk atau menginjek dari sisi informasi tuberkulosis, yang mana kegiatan ini, layanan atau aplikasi ini bukan hanya berbasis dari kewilayahan saja, tetapi di sini adalah berbasis layanan. Jadi semua masyarakat ber-KTP se-Indonesia itu bisa mengakses semua layanan yang ada di Kota Malang. Kemudian kita akan tunjukkan di situ sebagai bahan advokasi kita, menjadi bahan untuk decision support system bagi pemegang kewilayahan merespon dengan baik. Apakah di wilayah saya itu kasus TB-nya banyak? Apakah di wilayah saya yang loss to follow up atau yang mangkir itu cukup banyak? Kira-kira di kecamatan saya itu yang paling banyak di kelurahan mana? Itu kita sudah bisa memberikan sebuah dashboard yang bisa diakses oleh pemegang kebijakan. Dengan demikian mereka akan dengan mudah, dengan tepat, dengan cepat memberikan sebuah intervensi terkait dengan masalah itu, dan itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan ya, sebuah intervensi yang sangat tepat saya rasa begitu, untuk kita bisa bersama-sama bergerak. Jadi masyarakatnya bergerak, layanan kesehatannya bergerak, pemerintahannya bergerak, dan tidak kalah pentingnya peran dari media seperti saat ini juga bergerak. Jadi kami sangat merespon dengan baik untuk peran media dalam hal ini untuk bisa ditingkatkan dalam upaya kita terus mengkampanyekan beberapa program-program terkait dengan pencegahan dan pengendalian TBC. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Farah. Mbak Farah, kalau tadi sudah dijelaskan implementasinya, bahkan Kota Malang ini kan jadi pilot project ya, tadi dijelaskan. Nah, kemudian pasien seperti apa sih Mbak yang bisa diberikan paduan pengobatan BEPAL ini, kriterianya yang seperti apa Mbak Farah? Yang pertama pasti dia harus resisten obat dulu ya, terkonfirmasi resisten obat. Dan memang pasien yang baru bisa kita berikan paduan itu adalah pasien-pasien yang umurnya di atas 14 tahun atau sama dengan 14 tahun. Kemudian untuk wanita pun tidak hamil atau sedang tidak menyusui. Jadi itu apabila hamil atau menyusui masih belum bisa kita berikan paduan BEPAL. Itu salah satunya kriterianya. Oke. Nah, nanti mereka di mana bisa mendapatkan paduan BEPAL itu, termasuk juga evaluasinya ya setelah 6 bulan itu seperti apa, Mbak? Iya. Untuk di Kota Malang dia dapat bisa mengakses paduan BEPAL itu di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi memang ketika nanti hasilnya sudah resisten obat, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu seperti pemeriksaan darah, ronsen, EKG dan lain-lain. Kemudian nanti dari tenaga kesehatan yang ada di Saiful Anwar yang akan menentukan apakah pasien ini bisa untuk mendapatkan paduan BEPAL atau tidak. Begitu. Kemudian nanti setelah 6 bulan akan ada tetap evaluasi, yaitu pasca pengobatan, yaitu setiap 6 bulan sekali selama 2 tahun. Jadi nanti setelah pengobatan 6 bulan kemudian dia datang lagi untuk kita periksakan ronsennya selama 2 tahun begitu. Jadi tetap harapannya sampai 2 tahun ke depan pun dia masih tetap sehat dan bisa melanjutkan pekerjaan dengan tetap produktif. Oke, Mbak Farah, tadi kan di awal juga sempat disampaikan sudah ada pasien yang mendapatkan paduan BEPAL ya di Kota Malang. Nah itu dari evaluasi yang dilakukan bagaimana Mbak progresnya? Iya, untuk di Kota Malang khususnya di RSSA sendiri, karena menjadi rujukan juga dari kota kabupaten lain seperti Probolinggo, Pasuruan, Kabupaten Malang dan Blitar, sudah ada sekitar 60 pasien yang mendapatkan paduan BEPAL begitu. Jadi memang
penerimaan dari pasien pun juga lebih baik. Efek sampingnya pun kalau dulu itu sampai ada yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya setelah minum, rata-rata kalau pasien Bepal ini dia bisa produktif, dia masih bisa bekerja, kemudian kalau ibu rumah tangga itu dia masih bisa beraktivitas seperti biasa di rumah begitu. Kemudian juga rata-rata kesembuhannya juga lebih tinggi daripada kalau yang minum 2 tahun. Jadi begitu evaluasi implementasi kami. Oke. Artinya apakah bisa dikatakan efek sampingnya jauh lebih minim dibandingkan yang biasanya obat selain Bepal? Ya, kalau selama ini efek sampingnya jauh lebih minim daripada yang biasa. Tapi memang bukan berarti tidak ada efek samping ya, tapi tetap ada tapi lebih minim gitu. Oke, bahkan bisa tetap produktif gitu ya. Betul. Jadi nggak ada masalah, bisa tetap kerja, sibuk kegiatan lainnya. Betul. Baik, saya kembali ke Bu Miftah. Bu Miftah, terakhir dari Dinkes sendiri terkait dengan penanganan TB ini ya, termasuk juga yang resisten obat, apa nih inovasi kedepannya nanti yang juga bisa dilakukan begitu supaya penanganan juga lebih maksimal 2030 bisa dieliminasi tadi, Bu Miftah? Ya, yang kami lakukan seperti tadi sudah saya jelaskan ya, sebenarnya untuk kita bisa mensukseskan sebuah program, program apapun ya, kalau dalam ini kita sukseskan terkait dengan TB yang resisten obat itu adalah kita mengkampanyekan ya, tetap mengkampanyekan itu sesuatu yang sangat penting saya rasa. Kita bisa mempromosikan dan kita terus penguatan di sana bahwa TB itu bisa diobati dan sampai sembuh. Ya. Yang berikutnya kita minimalkan untuk diskriminatif di sana. Ya, mereka kenapa menutup diri untuk mereka tidak melakukan pengobatan dan mereka mungkin malu begitu ya. Bagaimana nanti kalau saya dikucilkan ketika keluarga saya tahu bagaimana terkait dengan pekerjaan saya nanti ketika saya menderita TB, dan TB itu kan memang menularkan ya. Jadi kita dalam hal ini adalah bergeraknya semua ya terkait dengan bagaimana kita pendekatan ke OPD dalam dinas ketenaga kerjaannya. Kemudian untuk masalah TB sendiri tidak terpaut dengan masalah lingkungan di sana ya. Tentu saja itu terkait dengan rumahnya yang tidak sehat mungkin itu harus kita lakukan sebuah intervensi. Kita katakanlah di PU di sana untuk bedah rumahnya ya. Jadi di sini untuk beberapa strategi yang kita bisa lakukan itu semuanya sudah tertuang. Terkait dengan hal tersebut kita sudah memiliki RAD ya, rencana aksi daerah yang telah disusun, dan dalam hal ini adalah proses dalam penyusunan perwal di mana semua OPD bergerak, semua lintas sektor bergerak dan masyarakatnya bergerak. Itu adalah strategi-strategi kami, jadi menggerakkan semua lintas sektor di sana untuk kita bisa bersama-sama eliminasi TB. Jadi sekali lagi kami sampaikan kampanye sangat penting di sana, saya sampaikan begitu ya. Yang kedua, pendekatan atau pemberdayaan masyarakat penting di sana, peran keluarga sebagai pendamping minum obat di sana ya. Lingkungan yang dalam hal ini adalah disupport juga sangat penting, dan tidak kalah pentingnya juga dalam hal ini adalah terkait dengan terapi nutrisi begitu ya, karena teman-teman yang sakit TB itu membutuhkan energi yang lebih banyak ya, karena dia sakit, jadi makanannya pun juga harus tinggi kalori, tinggi protein, itu menjadi sebuah perhatian juga. Itu saya rasa Mbak, untuk strategi-strategi yang dilakukan oleh Kota Malang semuanya sudah kita tuangkan dalam roadmap atau rencana aksi daerah terkait dengan pencegahan dan pengendalian TB di sana. Mbak Farah, terakhir ini pesan juga untuk pasien TB gitu ya, dengan adanya terobosan ini paduan Bepal, silahkan Mbak Farah. Ya, harapan kami dengan adanya terobosan Bepal ini, harapannya semua pasien-pasien TB resisten obat sudah tidak ada lagi yang mangkir, mereka bisa pengobatan sampai sembuh dan tetap produktif. Kalau kami kampanyenya adalah sembuh lebih cepat, seperti itu. Sembuh lebih cepat ya. Baik, terima kasih banyak Bu Miftah dan juga Mbak Farah ya. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan terkait dengan terobosan baru ini kawan, pengobatan TB RO ya. Ada paduan Bepal kawan. Nah, untuk Anda juga bisa ya, mungkin yang keluarganya, saudaranya atau tetangganya, teman terdekat Anda gitu kawan. Kalau Anda mengetahui mungkin dia ada gejala TB, bisa langsung diperiksakan ke layanan
layanan kesehatan terdekat ya, supaya lebih cepat mendapatkan penanganan tentunya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Nisa Fisnani, selamat pagi, sampai jumpa kembali.